Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang akuntansi untuk perubahan harga. Perkenalkan, ini ada Elvin Ivan Prasetyo, Jessica Dwi Agni, Nurul Rahmatur, dan saya sendiri Sinta Maulidia. Definisi perubahan harga dan akuntansi perubahan harga. Definisi perubahan harga. Secara umum, perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah dan untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama, masukan atau keluaran. Dari segi akuntansi, perubahan harga adalah perbedaan antara kos tercatat suatu objek atau pos dan jumlah rupiah yang menggambarkan nilai objek atau pos pada saat tertentu. Karakteristik perubahan harga. Yang pertama, perubahan harga umum, yaitu perubahan karena inflasi atau daya beli. Terjadi perubahan meskipun manfaat atau daya tukar barang sama. Perubahan harga umum mencerminkan kenaikan atau penurunan nilai tukar satuan uang atau dikenal dengan perubahan daya beli. Yang kedua, perubahan harga spesifik, yaitu perubahan harga barang tertentu karena nilai intrinsik barang tersebut berubah sehingga nilai tukarnya juga berubah baik di pasar masukan maupun definisi akuntansi perubahan harga. Akuntansi perubahan harga mengacu pada perlakuan akuntansi terhadap perubahan atau selisih harga dan masalah akuntansi dalam kondisi yang dalamnya harga-harga berubah. Dalam perancang akuntansi yang akan diterapkan dalam suatu lingkungan ekonomi tertentu, perlu ditentukan struktur atau rangka akuntansi pokok yang menghasilkan statement keuangan dasar. Rangka akuntansi pokok. Rangka akuntansi pokok akan menentukan batas pengakuan transaksi sehingga data yang masuk dalam statement keuangan dasar akan merupakan informasi minimal harus dipenuhi dalam laporan keuangan. Patton dan Littleton menegaskan bahwa data dasar hendaknya merupakan angka yang terandalkan, yaitu objektif dan dapat diverifikasi. Masalah akuntansi untuk perubahan harga. Yang pertama, masalah penilaian. Yang kedua, masalah unit pengukuran. Yang ketiga, masalah pemertahanan kapital. Masalah penilaian. Nilai aset individual atau spesifik akan berubah jika dibandingkan dengan aset tertentu yang lain meskipun daya beli uang tidak berubah. Perubahan ini disebabkan oleh penggunaan teknologi yang berbeda atau kemampuan produk yang baru yang lebih tinggi. Akuntansi menghadapi masalah dalam hal ini karena kos tercatat suatu aset tidak lagi menggambarkan nilai aset tersebut. Model akuntansi untuk menghadapi masalah ini adalah akuntansi nilai sekarang yang pengukuran nilainya tergantung pada dasar penilaian yang dianut, yaitu kos sekarang atau nilai keluaran sekarang. Masalah unit pengukuran. Daya beli uang dapat berubah sehingga unit moneter sebagai pengukur nilai tidak bersifat homogenus lagi kalau dikaitkan dengan waktu. Perubahan nilai unit pengukur ini terjadi karena perubahan tingkat harga secara umum dalam ekonomi suatu negara. Artinya, kalau nilai atau manfaat suatu barang tidak berubah, jumlah unit moneter yang dapat digunakan untuk memperoleh barang yang sama akan berbeda dari waktu ke waktu karena daya beli uang berubah.
Untuk mengatasinya disebut secara umum sebagai akuntansi kos sekarang rupiah konstan. Yang ketiga, masalah pemertahanan kapital. Pemertahanan kapital dalam perubahan harga berkaitan dengan jenis kapital yang harus dipertahankan, yaitu finansial atau fisis. Bila pengaruh perubahan harga seperti di atas tidak diperhatikan dalam keadaan perubahan harga menarik, perhitungan laba atas dasar kos historis cenderung tersaji lebih. Hal ini disebabkan perubahan akibat kenaikan harga. Teknik akuntansi untuk perubahan harga. Yang pertama, teknik akuntansi untuk perubahan harga, yaitu akuntansi daya beli konstan. Menurut Suarjono tahun 2011, tujuan akuntansi daya beli konstan adalah untuk mempertahankan kapital atas dasar daya beli. Dengan daya beli sebagai basis pengukuran, diharapkan perusahaan mampu mempertahankan sumber ekonominya untuk membeli barang dan jasa dan berlangsung terus dalam suatu kondisi perekonomian tertentu. Dalam operasinya, perusahaan akan menggunakan atau mengorbankan daya beli aset untuk memperoleh aset atau potensi jasa lain dalam rangka menghasilkan pendapatan. Tujuan akuntansi daya beli konstan adalah mempertahankan kapital atas dasar harga beli. Ada 3 pembahasan dalam akuntansi daya beli konstan, yaitu pemilihan indeks harga untuk konversi, keunggulan dan kelemahan akuntansi daya beli konstan, dan terakhir yaitu kapital daya beli. Pembahasan pertama, pemilihan indeks harga untuk konversi. Untuk menyusun statement keuangan lengkap dalam daya beli, semua pos baik neraca atau laba rugi harus dikonversi. Bila semua indeks rata-rata digunakan dan pos-pos laba rugi atau operasi terjadi secara merata selama periode, rupiah daya beli yang didapat untuk suatu pos biasanya hampir sama dengan jumlah rupiah nominalnya. Dengan begitu, pos-pos operasi mungkin tidak perlu dikonversi. Kemudian, keunggulan dan kelemahan daya beli akuntansi daya beli konstan. Keunggulannya, akuntansi daya beli konstan menjadikan angka akuntansi lebih bermakna. Kedua, perbandingan antar periode memberikan informasi yang lebih bermakna daripada perbandingan atas dasar rupiah nominal. Perbandingan data antar perusahaan juga akan menjadi lebih berarti dan informatif. Keempat, akuntansi daya beli konstan menghasilkan informasi laba atas dasar konsep mempertahankan kapital. Kelemahannya, akuntansi daya beli konstan mendasarkan diri pada data kos historis, sehingga kelemahan-kelemahan yang melekat pada kos historis tidak seluruhnya dapat dihilangkan atau diatasi. Manfaat informasi tambahan kemungkinan besar tidak sepadan dengan kos untuk menyusun statement keuangan daya beli konstan. Seringkali statement keuangan daya beli konstan diinterpretasikan secara salah sebagai informasi tentang nilai sekarang. Untung atau rugi daya beli tidak mempunyai makna atau interpretasi yang jelas atau intuitif. Kapital daya beli. Kapital daya beli sebenarnya merupakan kapital finansial. Dengan konsep mempertahankan kapital finansial, laba terjadi dari kenaikan jumlah rupiah kapital tanpa memperhatikan wujud kapital tersebut. Kapital daya beli adalah jumlah rupiah kapital finansial yang telah dikonversi menjadi daya beli. Dengan dasar pikiran ini, selisih konversi merupakan penyesuaian kapital atau capital adjustment untuk mempertahankan kapital daya beli sebagai kapital finansial. Kemudian yang kedua adalah akuntansi kos sekarang. Tujuan dari akuntansi kos
sekarang adalah untuk mengukur laba suatu periode dengan mempertahankan kapital semula. Pada umumnya, kapital diukur atas dasar kapasitas operasi atau kemampuan untuk menyediakan barang dan jasa dengan kuantitas yang sama dengan kapasitas atau kemampuan kapital sebelumnya. Ada empat pembahasan dalam akuntansi kos sekarang, yaitu dasar pengukuran kos sekarang dan pempertahanan kapital, sumber informasi dan teknik pengukuran penentuan kos sekarang, dan keunggulan dan kelemahan dari akuntansi kos sekarang. Yang pertama, ukuran kos sekarang. Kos sekarang merupakan refleksi dari harga yang harus dibayarkan untuk aset yang digunakan atau dijual pada aset tertentu. Seandainya pada saat tersebut perusahaan belum memiliki aset tersebut, artinya pada saat penggunaan atau penjualan tersebut aset belum tersedia dengan jumlah berapa perusahaan harus memperolehnya. Dengan kata lain, untuk mempertahankan kapital diukur pada akhir periode dan kemudian dibandingkan dengan kapital awal periode. Yang kedua, kos sekarang dan pertahanan kapital. Akuntansi kos sekarang juga dilandasi konsep pertahanan kapital. Perubahan harga aset yang ditahan selama suatu periode menimbulkan untung atau rugi penahanan. Untuk kapital finansial, untung atau rugi akan diperhitungkan dalam penentuan laba periodik sebagai untung terrealisasi. Perbedaan utama antara konsep mempertahankan kapital finansial dan kapital fisis adalah bahwa dalam mempertahankan kapital fisis, untung atau rugi penahanan tidak dimasukkan sebagai komponen laba periode, tetapi diperlakukan sebagai penyesuaian ekuitas pemegang saham. Yang ketiga, sumber informasi dan teknik pengukuran penentuan dari kos sekarang. Yang pertama ada pengindeksan, kedua penghargaan langsung, ketiga pengkosan unit, dan yang keempat penghargaan fungsional. Keunggulan dan kelemahan akuntansi kos sekarang. Yang pertama ada keunggulannya, yaitu akuntansi kos sekarang dapat menunjukkan laba operasi dan untung penahanan dan memberikan informasi tentang pengaruh perubahan harga terhadap profitabilitas perusahaan yang sesungguhnya. Yang kedua, informasi kos sekarang bermanfaat dalam menganalisis kemampuan perusahaan untuk menjaga kapasitas operasi sekaligus untuk membagi dividen. Yang ketiga, neraca atas dasar kos sekarang menggambarkan nilai ekonomi aset dan utang yang lebih realistis dibandingkan neraca berbasis kos historis. Dan yang terakhir, akuntansi kos sekarang akan memberikan informasi tentang efisiensi suatu perusahaan yang lebih baik dan dapat diperbandingkan secara lebih bermakna dengan perusahaan lain. Kemudian kelemahan dari akuntansi kos sekarang. Yang pertama, belum ada definisi yang tegas dan tunggal tentang apa yang dimaksud aset pengganti dan bagaimana aset tersebut diukur. Yang kedua, akuntansi kos sekarang belum mempertimbangkan pengaruh perubahan daya beli uang. Yang ketiga, konsep mempertahankan kapital yang menjadi landasan kos sekarang sebenarnya bukan merupakan fungsi akuntansi atau laporan, tetapi fungsi manajemen. Dan yang terakhir, kerumitan penyusunan informasi kos sekarang sebagai pelengkap tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh. Yang berikutnya perbedaan akuntansi daya beli konstan dan akuntansi kos sekarang. Akuntansi daya beli konstan yang pertama mengatasi masalah unit pengukuran, yang kedua merevisi atau merevaluasi aset moneter pada akhir periode, yang ketiga menggunakan indeks harga umum karena sasarannya perubahan umum, yang keempat mengabaikan untung atau rugi penahanan pada saat revaluasi, yang kelima mengungkapkan untung atau rugi daya beli atas aset moneter itu. Untung atau rugi sebagai selisih lebih bermakna sebagai penyesuaian modal daripada komponen laba dalam rangka mempertahankan modal. Next. Akuntansi kos sekarang. Yang pertama mengatasi masalah penilaian. Yang kedua merevisi atau merevaluasi aset non moneter secara terus-menerus. Yang ketiga menggunakan indeks harga spesifik karena sasarannya perubahan harga spesifik. Yang keempat mengabaikan untung atau rugi daya beli. Yang kelima mengungkapkan untung atau rugi penahanan atas aset non moneter neto. Yang terakhir, untung atau rugi sebagai selisih lebih bermakna sebagai komponen laba daripada penyesuaian modal dalam rangka mempertahankan modal. Standar akuntansi untuk perubahan harga. Yang pertama ada SFA
SFAS nomor 23 atau Statement of Financial Accounting Standards. SFAS nomor 33 tidak menuntut penyajian komprehensif statement keuangan atas dasar kos sekarang atau daya beli konstan, tetapi hanya mewajibkan pengungkapan sebagai informasi yang membantu pemakai untuk mengevaluasi pengaruh perubahan harga. Yang kedua ada SFAS nomor 82. FASB menerbitkan SFAS nomor 82 yang isinya meniadakan beberapa pengungkapan yang sebelumnya diatur dalam SFAS nomor 33. Standar baru ini meniadakan atau membatalkan ketentuan untuk mengungkapkan informasi daya beli konstan. Yang terakhir ada SFAS nomor 89. SFAS nomor 89 tidak lagi mewajibkan atau to require pengungkapan pengaruh perubahan harga sebagai informasi pelengkap, tetapi sangat menganjurkan to encourage pengungkapan tersebut. Kesimpulan dari presentasi kita, berikut laporan keuangan adalah informasi yang mencerminkan dan memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna baik internal, manajemen dan karyawan maupun eksternal, investor, kreditor, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Kondisi inflasi yang menyebabkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan nilai historis tidak mencerminkan informasi yang relevan dan andal dalam penyajiannya, sehingga akan mempengaruhi pihak internal maupun eksternal dalam rangka pengambilan keputusan. Penerapan konsep akuntansi untuk perubahan harga atau akuntansi inflasi dalam penyajian laporan keuangan berguna untuk keandalan informasi dalam laporan keuangan tersebut, sehingga pengguna laporan keuangan dapat melakukan pengambilan keputusan dengan tepat. Akuntansi perubahan harga atau accounting for price change mengacu pada perlakuan akuntansi terhadap perubahan atau selisih dan masalah akuntansi dalam kondisi yang di dalam harga-harga berubah. Oke, sekian dari presentasi kami. Apabila yang ditanyakan, yang pertama, yang pertama Mbak Zaro, silakan. Selanjutnya, ya Mbak Tarisa, silakan. Ya, selanjutnya Mbak Indah.
selanjutnya, ya Pak, silakan. Siapa Pak? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sarok. Ya. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh perubahan harga terhadap laporan keuangan perusahaan dan bagaimana perusahaan mengatasi volatilitas harga dalam laporan keuangan mereka? Jawabannya adalah perubahan harga dapat memiliki berbagai pengaruh pada laporan keuangan perusahaan, terutama pada aset yang nilainya dipengaruhi oleh fluktuasi harga. Pengaruh ini dapat mencakup nilai aset, laporan laba rugi. Nilai aset ini fluktuasi yang mempengaruhi nilai aset perusahaan. Jika terjadi penurunan tajam dalam harga aset, nilai pasar dari aset tertentu bisa turun, menyebabkan penurunan nilai aset pada laporan keuangan. Untuk laporan laba ruginya, perubahan harga dapat mempengaruhi laba rugi. Misalnya, jika harga bahan baku yang digunakan dalam produksi naik, hal ini bisa meningkatkan biaya produksi dan kemungkinan mengurangi laba. Untuk mengatasi volatilitas harga dalam laporan keuangan, yang pertama, penggunaan metode akuntansi yang tepat. Yang kedua, penyesuaian penilaian aset. Yang ketiga, pelaporan transparan. Yang keempat, diversifikasi portofolio. Yang kelima, atau melakukan perlindungan nilai atau hedging. Gimana Mbak? Oke, terima kasih.
perubahan harga sebagai pelengkap diwajibkan, apa implikasinya bagi auditor? Jika informasi perubahan harga diwajibkan sebagai pelengkap, maka auditor harus memperhatikan implikasi waktu dalam pengumpulan dan penggunaan informasi tersebut. Auditor harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh relevan dan tepat waktu untuk mempengaruhi keputusan. Selain itu, auditor harus memperhatikan perubahan harga yang terjadi pada saat audit dilakukan dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas audit dan memerlukan sikap skeptisisme profesional dari auditor dalam mengevaluasi risiko tambahan yang muncul karena perubahan harga dan mempelajari transaksi baru, kebijakan, dan regulasi yang muncul pada saat audit dilakukan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Tarisya dan sekaligus Saudari Ica karena pertanyaannya hampir sama. Untuk pertanyaan Saudari Tarisya sendiri menanyakan situasi di mana harga barang jasa mengalami fluktuasi signifikan, yaitu ketika adanya mekanisme pasar yang perubahannya berupa kenaikan maupun penurunan nilai harga itu sendiri. Kemudian untuk dua pertanyaan strategi khusus yang diterapkan dalam teknik akuntansi perubahan harga serta pertanyaan Saudari Ica mengurangi dampak perubahan harga terhadap keuangan dan kinerja. Hal ini sesuai dengan pembahasan presentasi kami, yaitu tekniknya ada dua, yaitu akuntansi daya beli konstan dan akuntansi kos sekarang. Tujuan akuntansi daya beli konstan sendiri untuk mempertahankan kapital atas dasar daya beli. Untuk tujuan dari akuntansi kos sekarang untuk mengukur laba suatu periode dengan mempertahankan kapital semula, yang pada umumnya kapital diukur atas dasar kapasitas operasi atau kemampuan untuk menyediakan barang dan jasa dengan kuantitas yang sama dengan kapasitas atau kemampuan kapital sebelumnya. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Pertanyaan dari Indah, apa pertimbangan akuntansi yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan teknik akuntansi untuk perubahan harga selama periode inflasi atau deflasi? Yang pertama ada perubahan harga umum. Perubahan harga umum adalah perbedaan antara kos tercatat suatu objek dan jumlah rupiah yang didasarkan pada harga pasar umum. Yang kedua, perubahan harga spesifik. Perubahan dalam harga spesifik terjadi ketika ada perubahan dalam harga pasar dari barang atau jasa spesifik seperti perubahan harga produk akibat perubahan daya beli atau perubahan teknologi. Yang ketiga ada perubahan harga relatif. Perubahan harga relatif terjadi ketika harga pasar umum berubah namun manfaat atau daya tukar barang sama. Yang keempat ada pengungkapan daya beli konstan. Tujuan akuntansi daya beli konstan adalah mempertahankan kapital atas dasar daya beli. Yang kelima ada pengaruh inflasi atau deflasi. Selama periode inflasi, perusahaan harus menyesuaikan harga dan biaya dengan perubahan
sementara dalam periode deflasi, perusahaan harus menyesuaikan harga dan biaya dengan penurunan harga pasar. Yang keenam ada laporan keuangan. Laporan keuangan harus mencakup perubahan harga dan biaya serta menyajikan informasi yang berkualitas tinggi, transparan, dan dapat dibandingkan dalam laporan keuangan. Apa ada sanggahan? Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.